Runtuhnya klan politik Maluku Utara dalam pilkada serentak menandakan babak baru kepemimpinan di bawah seorang wanita, Shirley Chowanda. Lalu apa kemudian yang menjadi gebrakannya untuk membangun Maluku Utara? Kita akan membahasnya langsung dengan calon gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda. Selamat siang, Bu Shirley. Selamat siang, Mbak Vera. Ya, terima kasih sudah bergabung dan tentunya kami ucapkan selamat atas hasil quick count. Anda unggul dibandingkan dengan lawan. Terima kasih. Ya, Bu Shirley, dari hasil hitung cepat dengan Anda berhasil unggul, selisihnya juga signifikan dan hampir pasti menjadi gubernur Maluku Utara. Apa yang Anda lihat dan rasakan dari masa pemilihan gubernur Maluku Utara ini? Tentunya pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan perlindungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung, semua relawan, semua super tim saya yang mengizinkan saya bisa membuktikan bahwa politik modern kita bisa berkompetisi dengan baik melalui politik modern di mana terukur, inovatif, dan jujur serta berwibawa. Ya, Bu Shirley, Anda kan merupakan wanita pertama ya yang akan menjadi gubernur di Maluku Utara. Selain itu juga Anda menyebut bahwa diri Anda sebagai minoritas. Apa yang menurut Anda akan menjadi tantangan ke depannya? Saya tidak melihat minoritas dan wanita sebagai sebuah tantangan. Saya akan membentuk super tim di mana saya akan merangkul putra-putra terbaik yang dimiliki oleh Maluku Utara, dan saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Saya akan bekerja bersama dengan putra-putra terbaik yang ada di Maluku Utara membentuk super tim untuk membangun Maluku Utara dalam waktu yang dekat. Kalau melihat dari track record begitu ya pemimpin sebelumnya di Maluku Utara, apa sebenarnya harapan masyarakat yang dititipkan kepada Bu Shirley? Masyarakat mengharapkan kerja yang nyata, sehingga rencana saya, Shirley Sarbin, setelah pelantikan untuk segera melakukan pekerjaan yang nyata yang memang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka hanya mengharapkan seorang pemimpin yang bisa mengubah kesejahteraan mereka, bukan hanya rencana, tapi ada realisasi di lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Baik, saya selanjutnya ke Mas Bawono. Mas Bawono, kalau melihat di Maluku Utara begitu ya, menjadi calon gubernur wanita pertama dan nampaknya memang unggul versi quick count. Kita memang masih menunggu hasil real count dari KPU-nya. Tapi kalau Anda lihat fenomena apa yang terjadi di Maluku Utara ini? Ya, Mbak Vera, memang kita juga melakukan quick count ya kemarin di Maluku Utara, dan setelah data masuk 100% kita lihat temukan angka keunggulan dari pasangan Shirley Sarbin ya 50,73%. Dan ini tentu tadi disampaikan bahwa ini kali pertama Maluku Utara akan dipimpin oleh seorang perempuan. Kemudian selain itu Bu Shirley kan juga berasal dari etnis yang minoritas dan sebagainya. Tentu ini akan merupakan kabar baik ya. Kabar baik artinya Maluku Utara dengan provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim akan dipimpin oleh kepala daerah perempuan, tentu akan menjadi kabar baik bagi kemajemukan kita sebagai bangsa dan juga menjadi tantangan bagaimana ke depan Maluku Utara ini menjadi lebih baik itu. Nah, memang sebelumnya ini kan Bu Shirley kan menggantikan gitu ya almarhum suami beliau Pak Benny Laos yang meninggal dunia akibat tragedi speedboat beberapa bulan lalu, kalau tidak salah bulan Oktober gitu ya. Nah, dari kita juga mendeteksi di survei, kita juga rutin melakukan survei, memang setelah Bu Shirley menggantikan almarhum beliau, ada peningkatan dari dukungan gitu ya terhadap Bu Shirley. Jadi publik di sebagian besar di Maluku Utara juga memberikan dukungan itu, simpati tersebut kepada Bu Shirley. Selain juga tentu ada kapasitas yang dimiliki, dinilai oleh publik di Maluku Utara selama Bu Shirley mendampingi Pak Benny Laos sebagai Bupati Morotai, itu kan sedikit banyak mengetahui bagaimana pemerintahan, kemudian
bagaimana misalnya penyelenggaraan pemerintahan meskipun ketika itu skupnya lebih kecil, yaitu di Kabupaten Morotai. Ya. Saya ke Mas Nova kemudian. Mas Nova, apakah ada perbincangan di media sosial terkait dengan Maluku Utara ini begitu ya, terlebih Bu Sherly ini menggantikan sosok suaminya? Tadi malam itu sempat menjadi trending juga, karena Maluku Utara menjadi terpilihnya Ibu Sherly menjadi pemimpin di Maluku Utara. Terlebih betul sekali itu, karena dia perempuan, dia dari berbagai macam minoritas yang harusnya tidak terpilih itu, dia ternyata berhasil mengungguli lawan-lawannya. Betul sekali, harapan kepada Bu Sherly menjadi semakin tinggi kemudian dan bisa membawa Maluku menjadi lebih baik karena diharapkan dengan kepemimpinan perempuan tidak menjadi lebih keibuan gitu diharapkan dan seterusnya kayak gitu. Jadi memang perbincangan publik terhadap Bu Sherly sangat positif tadi malam itu. Positif dan simpatikah yang dan muncul simpati, di sana? iya betul. Meskipun memang banyak juga yang membicarakan tentang almarhum suaminya, tetapi perbincangan tentang Bu Sherly sendiri juga cukup banyak. Dan banyak memang yang mengatakan ini karena kejadian itu ya, kejadian speedboat itu beberapa bulan kemarin. Tetapi tidak akan terpilih kalau Bu Sherly tidak memiliki kapasitas, saya kira begitu. Oke, saya kembali ke Bu Sherly. Bu Sherly tadi dikatakan bahwa memang ramai juga diperbincangkan di sosial media berdasarkan data dari Drone Emprit begitu ya, dengan hasil keunggulan Bu Sherly di Maluku Utara. Kemudian juga menyikapi dengan unggulnya versi quick count ini, bagaimana kemudian tim pemenangan Anda itu memastikan sama hasilnya dengan real count nanti yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU? Tentu kita tetap akan menunggu hasil final dari perhitungan KPU provinsi yang berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten sampai dengan level provinsi. Tim di lapangan masih tetap mengumpulkan form C1 dan kita tidak takabur. Para pendukung pun saya mintakan untuk tetap tenang dan tetap menghargai proses perhitungan KPU. Kita hanya menggunakan quick count untuk mengetahui secara cepat dan akurasi quick count sampai dengan saat ini baik. Biasanya cuma margin of error sekitar 2%. Tapi kembali lagi semuanya baru bisa sah setelah kita menunggu hasil KPU resmi. Jadi akan menunggu terlebih dahulu, tidak akan deklarasi duluan gitu ya, Bu Sherly, sebelum ada hasil real count dari KPU? Iya. Baik, terima kasih Bu Sherly Chowanda atas waktunya sudah bergabung bersama kami di live event kali ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.